Oh iya, gua kan ada tugas video nih, tugas video sejarah nih. Gua harus telepon Sid nih. Aduh, udah malam lagi ya. Ngangkat ya. Mana ya nomornya? Oh ini. Sorry Sid nih, jadi ganggu nih waktunya. Ini loh, kita kan ada tugas sejarah buat vlog kan. Nah, ini tadi aku udah nyari materinya, udah ketemu. Udah beberapa doang sih. Kamu ini nggak apa? Ada materi gitu nggak buat nanti vlog? Aku udah nyari materi banyak banget nanti ya. Oke, siap siap. Ini mau dibuat sekarang atau besok atau gimana? Sekarang. Biar lebih cepat. Nah, perkenalkan nama saya Yuma Rafid. Saya di sini akan menjelaskan awal mulanya Perang Dunia ke-1 di Rusia pada masa tahun 1914 sampai 1918. Nah, masuk ke peperangan. Rusia bergabung dalam perang sebagai dari aliansi 3 negara. Nah, aliansi ini dinamakan NTT. Yang aliansi 3 negara ini termasuk sendiri yaitu Rusia, Prancis, dan Inggris. Terus untuk mendukung Serbia, setelah Austria Hongaria menyatakan perang terhadap negara tersebut yang 3 tadi, medan perang timur ini Rusia bertempur melawan Jerman dan Austria Hongaria di Fort Timur. Awalnya Rusia mencatat kemenangan seperti dalam serangan Galicia, tetapi mengalami kekalahan besar di pertempuran Tannenbaum pada tahun 1914. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada tantangan militer dan ekonomi. Ya, yang dimana kejadian ini terjadi pada tahun 1915 dan sampai 1916. Nah, kejadian ini tuh sempat ada 3 konflik di Rusia, yaitu ada masalah logistik. Nah, masalah logistik ini Rusia sempat menghadapi kekurangan peralatan persenjataan dan amunisi. Terus infrastrukturnya yang buruk memperparah masalah ini. Nah, yang kedua, kekalahan yang secara beruntun. Pasukan Rusia mengalami kekalahan besar, terutama ketika Jerman dan Austria Hongaria melancarkan serangan balik yang memaksa Rusia mundur. Yang ketiga, ada tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi dari negara Rusia ini juga sangat berdampak bagi masyarakat, sehingga biaya perang yang tinggi menyebabkan inflasi, kekurangan bahan makanan, dan penderitaan bagi rakyat di Rusia. Nah, selanjutnya ada krisis politik dan revolusi. Di tahun 1917 terjadi revolusi Februari di mana rakyat Rusia merasa ketidakpuasan karena Tsar Nicholas II. Karena ia gagal dalam perang, lalu terjadi krisis ekonomi dan juga kelaparan. Nah, itu memuncak di revolusi Februari 1917. Akhirnya Tsar Nicholas II turun tahta dan pemerintahan pun dibentuk. Pemerintahan sementara. Nah, sebagai krisis lebih lanjut, pemerintah sementara di bawah pimpinan Alexander Kerensky akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perang yang dimana akhirnya keputusan itu membuat atau memperkeruh situasi domestik pada saat itu. Nah, di tahun 1918 akhirnya Rusia keluar dari Perang Dunia ke-1. Pada Maret 1918,
Rusia menandatangani perjanjian damai dengan Jerman dan juga sekutunya. Di dalam perjanjian ini, Rusia harus menyerahkan sebagian dari wilayah besarnya, yaitu seperti Polandia, Ukraina, dan negara-negara Baltik, sebagai imbalan untuk perdamaian. Nah, dampak internal yang dirasakan oleh Rusia, meskipun perang dengan Jerman selesai, Rusia akhirnya memasuki perang saudara antara pasukan merah Bolshevik dan pasukan putih anti-Bolshevik yang berlangsung hingga tahun 1923. Nah, berikut ini ada dampak dari peperangan dunia yang ke-1 bagi bangsa Rusia. Yang pertama yaitu ada keruntuhan kekaisaran. Sesudah kekalahan di medan perang dan krisis domestik menyebabkan keruntuhannya kekaisaran Rusia dan berakhirnya dinasti Romanov yang telah berkuasa selama lebih dari 300 tahun yang lalu. Nah, lalu dampak selanjutnya ada revolusi Bolshevik, yaitu perang mempercepat revolusi yang membawa pemerintahan Rusia ke dalam era pemerintahan komunis di bawah Bolshevik. Berikut ini ada dampak yang ketiga dari peperangan dunia yang ke-1 bagi bangsa negara Rusia, yaitu ada kehilangan wilayah Rusia yang sangat besar. Perjanjian Brest-Litovsk membuat Rusia kehilangan wilayah yang luas di Eropa Timur, meskipun sebagian besar wilayahnya direbut kembali setelah peperangan dunia yang ke-1. Lalu dampak yang terakhir, transisi berubah ke Uni Soviet. Jadi setelah perang saudara dan juga kekalahan dari musuh-musuh Bolshevik, Rusia ini menjadi bagian dari Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia. Nah, jadi Rusia itu mengalami transisi besar dari monarki absolut lalu menuju pemerintahan komunis dan Perang Dunia I menjadi katalis utama dari perubahan-perubahan tersebut. Oke, paka-paka.